Iya, oke, baik. Orang iri hati, banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah karena memang sombong. Artinya kenapa sombong? Dia merasa dirinya lebih dari orang lain. Dia merasa orang lain gak boleh. Dia merasa orang lain gak bisa. Dia hanya bisa. Itu adalah sifat karakter dari kesombongan seseorang, ya. Jadi iri hati ini hal yang membahayakan. Kalau kita membiarkannya, kita akan terjun dan tinggal di dalam keadaan-keadaan yang sangat rusak. Saya katakan sekali lagi, ya, tema tentang self control, penguasaan diri, salah satunya adalah iri hati, ya. Menguasai diri dari iri hati paling penting. Yang kedua nanti menguasai diri dari kejengkelan, karena kejengkelan, jengkel-jengkel tadi jadi marah. Dan orang kalau marah membiarkan dendam dalam dirinya, dan ini bisa merusak jiwa, mentalnya, pikirannya, hatinya, dan akhirnya dia semakin jauh dari Tuhan, ya. Tetapi kita lagi belajar tentang tema yang sangat luar biasa tentang iri hati. Bagaimana kita menaklukkannya? Karena saya katakan tadi, iri hati itu seperti monster. Kalau kita nggak taklukkan, kita yang akan disergap. Nah ini, nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana orang iri hati itu merusak mental mereka, ya. Dan masih banyak sekali orang-orang yang istilahnya iri hati itu banyak sekali penyebabnya, ya. Banyak sekali, bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita juga iri hati, tanpa kita nggak sadar, banyak juga penyebabnya, ya. Nah kita akan lanjut, kita akan belajar melihat kenapa poin ini penting. Karena sekali lagi, kalau kita nggak bisa menguasai iri hati, kita menjadi orang yang sangat-sangat malang hidup kita, ya. Mau buat ada hal-hal yang baik, tapi karena tersimpan ada iri hati, ya, ada dengki, ada marah, kita akhirnya jadi jauh banget dari langkah-langkah kita. Nah iri hati yang juga sering disebut dengan apa? Dengki atau hasrat, yang merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan. Nah ini tadi, ya. Jadi nggak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki oleh orang lain. Kalau ada orang unggul, dia udah mulai bilang, oh kok bisa, kok begini. Tapi padahal itu adalah bagian yang harusnya kita berikan aplaus, tepuk tangan, karena ada orang-orang yang maju, ada orang-orang yang benar-benar bergairah untuk buat sesuatu yang positif. Nah ini yang kita juga mesti ngerti, mindset pandangan kita harus berubah. Karena waktu kita lihat orang bisa, orang maju, kok kita merasa kok bisa ya, itu adalah sebuah hasad iri hati yang bisa merusak jiwa kita. Ya, jadi kalau ada orang-orang baik seperti itu, berbuat yang baik seperti itu, ya kita berikan aplaus. Jangan kita iri hati, ya. Ya setiap kita manusia bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Maka perlu diketahui akar iri hati yang menjerumuskan kita, ya, untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan kalau kita tidak pernah membereskannya dari sekarang. Ada banyak keluarga iri sama keluarga, adik iri sama kakak, kakak iri sama adik, ya, teman kantor iri sama teman yang satu, kok dipromosiin terus dalam pelayanan, kok dia dipakai, dia selalu dibilang bagus, tapi saya kok enggak. Bahkan hal-hal yang istilahnya enggak pantas kita begitu, gitu, ya. Ini juga menunjukkan bahwa kita belum dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita lihat gambar ini, ya. Iri hati ini menimbulkan kebencian, dan kebencian itu merusak gambar diri. Coba kita lihat dari contoh gambar ini, ya. Kenapa seseorang bisa ada hati yang tadi iri? Nah, seorang A, saya kasih contoh. Seorang A ini adalah orang yang dewasa, orang yang baik, ya. Dan memang karena tanggung jawabnya, dan memang karena loyalitasnya, dan memang karena integritasnya, dia semakin dipercayai. Oke? Tapi B ini melihat, kok dia lagi, gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira kalau memang si A ini orang yang dewasa, ya, apa yang akan dia lakukan kepada si B? Karena terbukti si B yang iri, akhirnya ini dia. Kalau kita itu iri, ya saudara, sama seseorang, ya, kita tanpa sadar akhirnya mengumpulkan orang-orang yang kenal sama si A tadi. Kita si B yang iri, kita akan kumpulkan orang-orang yang kenal sama si A, ya, karena kita nggak suka dengan dia, karena selalu dia yang tampil, dia yang maju, dia yang dipercayai. Ada hal-hal yang lain. Kita rasa dia belum kerja, kok sudah diberkati, sudah berhasil, punya ini, punya itu. Ada banyak macam-macam. Yang nggak pantas kita menilai, tapi kita akhirnya menilai, dan itu merusak jiwa kita, saudara. Nah, coba lihat, akhirnya si B ini terjadi dalam pekerjaan, di kantoran, ya dimanapun.
teman-teman kita. Kalau kita ada lagi berhasil, yang iri sama kita akhirnya mencari orang-orang yang kenal kita, ya. Untuk apa? Orang ini menjatuhkan kita kepada orang yang kenal kita. Ini memang adalah jalur pekerjaan si jahat yang memang dia pakai orang-orang yang iri hati. Nah, jadi bisa bayangkan, seorang yang iri hati, B yang iri hati kepada si A tadi, tanpa sadar akhirnya B, dia berusaha supaya menjatuhkan si A dengan cara akhirnya mengumpulkan orang-orang yang kenal kepada si A. Nah, si B tidak akan cerita tentang si A kepada orang yang gak kenal si A. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua merasa bahwa kenapa kok saya punya teman-teman akhirnya nilainya saya nggak bagus. Nah, itu ada orang-orang yang menjelekkan kita kepada orang-orang yang kenal kita. Jadi iri hati akan membuat orang suka menjelekkan, ya. Orang yang dia tidak suka itu dia akan berusaha menjatuhkannya dengan cara dia bergosip, dia mengubah fakta, ya. Apa itu gosip sih? Gosip-gosip sampai terdengar sip istilahnya kan. Nah, dia mengubah fakta supaya orang-orang tuh seakan-akan mempercayai apa yang dia katakan itu benar. Nah, ini membahayakan saudara. Nah, kita lihat contoh ya dari Alkitab bagaimana saudara-saudara Yusuf yang iri kepada Yusuf. Padahal di kala itu dia adalah hanya seorang adik kecil dan saat itu dia bermimpi dan mimpi yang diceritakannya, tetapi mereka semakin mendengarkan apa yang menjadi kesaksian mimpinya, semakin mereka menjadi marah padahal hanya sebuah mimpi. Nah, kenapa saudara-saudara Yusuf menjadi marah? Ya, karena mereka mendengar dalam mimpi itu, kok adik kami, ini anak kecil adik kami, kok jadi pemimpin buat kami? Kok bukan kami kakak-kakaknya yang pemimpin? Sekali lagi, hanya mimpi tapi diartikan salah, direspon salah, maka mereka akhirnya berbuat salah. Coba kita akan baca ya, ganti-gantian dibaca satu orang satu ayat. Semua langsung buka Alkitabnya, kita akan baca ganti-gantian dari cerita ini. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Nanti tolong dibacakan berganti-gantian biar kita semua bisa tahu cerita ini ya. Jadi tanpa sadar apa yang dialami oleh Yusuf saat itu juga sekarang ini terjadi. Kita mungkin lagi cerita contoh ya, aku mau buat ini, aku mau buat itu gitu ya. Kita lagi semangat menceritakan kita punya prosper ke depan gitu ya. Tapi ada orang yang nggak suka. Ada orang yang gak senang, padahal kita harusnya bersyukur. Ini orang motivasinya positif, kita perlu dukung. Dibanding dia berbuat yang jahat, dia berbuat yang gak baik, ya kan? Pandangan kita selalu jatuh kepada hal-hal yang dimana orang-orang mau maju, orang-orang mau bergerak, tapi kita gak suka. Ini satu benih yang perlu dicabut dan dikeluarkan dari diri kita. Ya, silakan dibaca Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Berganti-gantian, silakan dibaca Kejadian 37 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Adapun Yusuf, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Lanjut ayat 2 Bu, bisa satu orang dua ayat aja. Yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Iya, baik. 3, 4, silakan. Dibuka suaranya dulu, ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal, maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya. Oke. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya.
sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ya, 78 silakan. Anak itu sedang berladang dekat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengiring dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya, lanjut. Saudara-saudaranya Ya. berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iya, baik ibu-ibu. Kita sudah baca semua ayat-ayat yang luar biasa dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Jadi apa problem dari Yusuf? Nggak ada problem sebenarnya. Apa masalah dari Yusuf? Nggak ada masalah sebenarnya. Karena yang dia hanya bagaimana sih orang bermimpi dan menceritakan mimpinya. Tetapi respon orang yang mendengarkan mimpi, ini problemnya. Ya, respon orang yang mendengarkan mimpi ini adalah problemnya. Atau saudara-saudara mendengarkan Yusuf bermimpi dan diceritakan kepada mereka, mereka iri hati karena dalam mimpi itu, ya, terlihat bahwa Yusuf menjadi pemimpin bagi mereka dalam mimpi, termasuk ayahnya juga. Karena dalam mimpi itu ayahnya sujud kepada Yusuf juga. Nah, coba cerna dalam masalah persoalan yang dianggap persoalan itu bukan persoalan sebenarnya, ya, yang dianggap oleh keluarga dari Yusuf kepada Yusuf sebenarnya nggak ada masalah, karena Yusuf hanya menceritakan yang namanya mimpi kan belum terjadi, tapi hanya mimpi aja sudah ada iri hati dari keluarga Yusuf kepada Yusuf. Nah, coba perhatikan baik-baik bahwa kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga kita melihat bahwa tantangan-tantangan yang dialami oleh kita, ya, ada banyak hal terjadi. Kita punya niat baik, cerita baik, tapi orang responnya nggak baik, ya kan? Kalau kita punya niat untuk melakukan hal-hal yang baik juga, belum tentu semua orang juga baik, mendukung dengan respon yang baik atau pikiran yang baik, belum tentu juga. Nah, tetapi tahukah saudara, semakin kita punya pikiran yang salah, kita punya motivasi yang salah, pola pikir yang salah, itu semakin menggerogoti kita dan merusak kita punya jiwa dan mental. Makanya kita perlu berhati-hati. Nah, yang kedua, siapa yang kita akan pelajari? Tadi pertama kita belajar dari Yusuf, di mana keluarganya yang iri saat dia bermimpi, ceritanya dimimpikan, mereka iri. Yang kedua adalah Raja Saul, ya. Raja Saul ini larut dalam iri hatinya. Ketika pujian yang diterima, yang dia dengar, ya, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa, tapi dia mengalahkan beribu-ribu. Sebagai seorang raja, dia merasa, kok saya hanya ribuan aja yang saya kalahkan, sementara Daud yang adalah prajurit biasa kok bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Dari pujian yang orang-orang naikkan, lalu Saul mendengar, dia iri, padahal itu kan bukan pujian yang diciptakan oleh Daud.
Itu orang-orang yang mengagumi bagaimana Daud berkemenangan dengan mengalahkan berlaksa-laksa, ya, musuh-musuhnya. Tetapi hanya pujian yang dinyanyikan oleh rakyat bisa membuat Raja Saul iri hati. Tolong perhatikan baik-baik. Kadang-kadang dalam persoalan hidup itu, ya, orang-orang itu bikin masalah sendiri. Padahal nggak ada masalah. Saul ini kan raja. Dia sudah punya otoritas. Dia punya wibawa. Ngapain dia iri sama anak-anak bawahannya? Ya, walaupun itu masyarakat nyanyi, ya, rakyat menyanyikan, ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, ya, tapi Saul beribu-ribu. Sekalipun itu adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh rakyat, dia nggak usah perlu iri hati, nggak usah perlu jealous, nggak perlu cemburu, karena dia punya posisi lebih tinggi tetap dari Daud. Dia adalah raja. Tapi inilah hati manusia, ya. Makanya dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan apa? Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ya, Saul menjadi sangat marah, dan sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Di ayat 9, 1 Samuel 18 ayat 9 mengatakan demikian. Ya, sejak saat itu, sejak apa yang dia dengar, kok dia mengalahkan hanya ribu-ribu aja, ya, sementara Daud itu berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa istilahnya, ya. Sejak saat itu, ya, dikatakan oleh dalam firman Allah, ya, sejak hari itu Saul iri kepada Daud. Saul sangat murka karena hal itu, sehingga ia berusaha, bayangkan, iri hati ingin membunuh Daud. Dan kalau kita lihat cerita contoh juga Yusuf, gara-gara iri hati, saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, dan bahkan terakhir mereka menjual dia menjadi budak, saudara. Mereka ingin menghabiskan kehidupannya, gak ada lagi dalam muka bumi ini. Sama dengan seorang Saul yang mendengarkan hal itu langsung iri kepada Daud dan ingin membunuh Daud. Dan ini yang kita sedang pelajari, bahwa coba perhatikan contoh-contoh yang kita lagi baca, ya. Biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Just it. Kalau kita ingin bandingkan diri sama orang lain, ya kejadiannya seperti saudara Yusuf yang akhirnya bertindaknya sampai seperti itu, ingin membunuh, menjual, ya, bahkan disiksa dan segala dan seterusnya. Dan bahkan Saul ingin membunuh Daud juga. Bayangkan, cuma dari rasa ingin sama dengan orang lain, membanding-bandingkan diri sama orang lain, ya. Padahal setiap kita sudah diberikan berkat khusus dan spesial yang berbeda-beda untuk kita masing-masing dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang udah Tuhan percayakan. Nah, di dalam kitab Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24 dikatakan begini. Tetapi, ya, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu, kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu yang kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh, dalam pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi iri hati itu bukan adalah produk dari kerajaan surga, bukan buah-buah roh. Itu adalah produk dari si jahat, dari si iblis yang ingin merusak dan mengganggu hidup seseorang. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi gambar yang kita pelajari. Kalau si A itu orang yang dewasa, selalu dipercaya dalam segala hal, si B iri. Lihat, si B mengumpulkan orang-orang untuk menjatuhkan si A dengan menceritakan yang gak baik karena iri hatinya. Ya, nah, artinya apa? Dia bersekongkol dan dia membuat semua orang yang juga mungkin saat itu mungkin gak suka sama si A untuk sama-sama mereka menjatuhkan si A. Ini coba lihat pekerjaan si jahat. Sama dengan Yusuf, ya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya mulai berkata, kita ini kakak-kakak, kenapa ya? Kok mimpinya dia kayak begitu? Dan mereka bersekongkol untuk menghancurkan seorang Yusuf. Ya, nah tapi lihat bahwa si A ini orang yang dewasa, ya,
punya integritas, sangat tenang, bisa menguasai diri. Nah, dia akan buktikan bahwa dirinya ini hidup dalam kasih Kristus. Sehingga walaupun dia mendengar orang-orang mulai berpikir salah, mulai gak suka dengan dia, tapi dia semakin menunjukkan kasih. Ini yang kita perlu contohi. Bahwa saat saudara mungkin adalah korban dari orang-orang yang iri hati, munculkanlah kasih Tuhan. Munculkanlah siapa dirimu yang sesungguhnya. Engkau tidak ada dendam, engkau tidak ada kebencian, engkau tetap menunjukkan kasih. Lihat contoh dari Yusuf. Dia nggak dendam saudara-saudaranya. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat mereka. Bagaimana Tuhan mempercayai mereka banyak hal yang besar. Lihat Daud. Waktu dia dikejar oleh Saul sampai di En-Gedi. Waktu Saul sedang ingin membuat hajat, ada kesempatan Daud ingin menikam Saul dari belakang, menjatuhkan dia, saudara. Ya, tetapi Daud ingat lagi, oh Saul adalah rajaku, orang yang dipilih dan diurapi, pemimpin. Aku tidak akan berbuat jahat. Sama dengan Yusuf, ini kakak-kakakku, aku mau bikin apa, aku tidak mungkin balas sama mereka. Itu ya. Dan akhirnya Daud diangkat menggantikan Saul oleh karena respon yang benar. Kita akan pelajari melihat nilai-nilai yang luar biasa dari hidup. Bahwa kalau kita hidup dengan kasih Kristus, kasih itulah yang akan memampukan kita hidup lebih kuat, lebih lagi tajam berjalan maju. Dan orang-orang yang iri hati itu, mereka semua akan runtuh dengan sendirinya. Makanya kita mesti belajar melihat. Yang berikut kepada anaknya Saul, Yonatan. Harusnya tahta Saul turun kepada anaknya Yonatan. Tetapi Alkitab berkata, Yonatan punya hati yang berbeda. Dia melihat Daud dengan belas kasih. Dia nggak ikut jejak dari bapaknya Saul yang jahat, yang ingin membunuh Daud. Yonatan punya hati yang bagus. Dia punya hati yang ingin mengasihi Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, karena Daud yang akan jadi raja, dia gak suka, mungkin bisa aja, tapi tidak. Ia malah memilih untuk melindungi Daud dari kejahatan ayahnya sendiri. Jadi kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati, saudara. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau saudara melihat orang maju, orang sedang berbuat hal yang positif, jalan-jalan, makan, happy life, itu positif. Jangan pernah iri, karena mereka nggak buat jahat, saudara. Ya, mereka nggak buat hal-hal yang melukai kita, tidak, saudara. Tapi coba lihat, nilai atau benih iri hati itu selalu ada di setiap hati manusia. Makanya kalau saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka roh iri hati itu akan hilang dari kita. Nah, kisah Daud dan Yonatan adalah contoh sikap Yonatan dengan menunjukkan kasih yang besar kepada Daud, karena dia juga melihat Daud ini adalah orang yang tulus hatinya dalam segala hal, tidak ada neko-neko, hidupnya benar untuk Tuhan. Nah, dalam segala kesempatan kita mesti melihat. Nah, contoh yang keempat, siapa? Kita lihat Kain dan Habel. Jadi yang pertama tadi, ya, contoh iri hati dari Yusuf, di mana saudara-saudaranya yang iri kepada Yusuf. Kemudian apa? Saul yang iri kepada Daud. Kemudian apa? Yonatan yang harusnya jahat kepada Daud, tapi dia nggak melakukan itu, dia memilih kasih. Nah, yang keempat, kita belajar melihat Kain dan Habel. Ya, adalah pelajaran lain di mana kita belajar melihat bagaimana iri hati, ya, itu adalah hal yang sangat mengerikan, karena akhirnya nanti ada amarah, kebencian, dosa, dan ingin membunuh. Nah, itu saudara, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketekunan dari seorang Habel untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan membuat Tuhan berkenan. Tetapi Kain yang merasa bahwa kok Habel yang punya persembahan naik, bagus, kok saya tidak, dia mulai geram, dia mulai marah. Ada sesuatu yang muncul di hatinya, yang dimana itu adalah iri hati, dan dia ingin membunuh Habel. Nah, kita lihat bagaimana marahnya Kain, ya, karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan. Dalam Kejadian 4
ayat 6-7. Firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Mungkin hal ini sama. Saya mau bilang sama semua kita di tempat ini, ya. Kita kalau lihat orang, kita iri, kita mulai rasa terganggu. Ya Tuhan lagi berkata sama kita hari ini, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, jadi artinya orang yang berbuat jahat, niat hatinya jahat, motivasinya jahat, itu pasti mereka selalu apa? Hatinya panas, mukanya muram. Istilah saya, mukanya pepaya mentah. Apa pepaya mentah itu? Ya, udah keras, ya, udah benar-benar nggak bisa dimakan dan bahkan mengeluarkan lendir-lendir yang tidak baik, nggak bisa dikelola. Tapi kalau kita apel enak, selalu siap dimakan, dinikmati, itu luar biasa. Jadi artinya jangan biarkan Anda panas hati, jangan biarkan mukamu muram pepaya mentah. Coba cek mengapa engkau muram, mengapa panas hati. Apakah engkau lagi gak suka sama orang? Apakah engkau lagi iri hati? Apakah engkau lagi tidak baik-baik aja dengan pola pikirmu? Bahkan sikap rohmu gak bagus karena mungkin doamu belum dijawab. Kita mulai marah, kita mulai bilang itu orang gak pernah ibadah, kok dia didengar. Sehingga jangan seperti itu. Penilaian yang salah akan membuat Anda semakin sakit hati. Lalu akhirnya iblis akan datang dan merusak jiwamu. Ya, makanya Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda." Dosa itu sangat menggoda, saudara. Sangat menggoda. Kalau kita semakin membuka peluang lebar-lebar hati kita untuk marah, untuk dengki, untuk benci, maka dosa itu akan menguasai. Tapi Tuhan berkata, kamu harus bisa berkuasa atas dosa itu dan engkau harus menaklukkannya. Ya, ini pesan-pesan roh yang luar biasa yang kita perlu dengar untuk kita gak tergoda dengan hati kita yang salah dalam merespon apapun. Belajar dari kisah Kain dan Habel. Iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ketika orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk melihat kembali orang itu yang sukses. Ada beberapa harga bayar yang dia lakukan sampai di titik di mana akhirnya dia sukses. Dan mungkin kita ini masih belum berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah hati yang cukup luas untuk diproses lebih besar lagi, untuk mencapai lebih lagi. Oh my God, kenapa Anda iri? Ya, kenapa Anda iri? Jadi kalau kita lihat orang berhasil, orang sukses, ingat bagaimana perjuangannya dia, bagaimana dia sudah membuka tabut, dia punya bejana hatinya itu, ya, seluas samudra. Dia dihancurkan, dia dibentuk, dia dipahat. Ada harga bayar yang luar biasa. Sehingga dia mencapai titik itu. Jangan pernah iri. Saya mau bilang satu hal. Kalau orang itu berbuat baik, orang itu berbuat benar, tepuk tangan. Dukung dia. Karena dia gak buat jahat. Dia gak buat jahat. Seperti pernyataan Tuhan kepada Kain. Kalau engkau berbuat baik, kenapa hatimu lagi marah, panas? Tapi rupanya hatimu lagi gak baik karena engkau iri kepada Habel, yang dimana persembahannya diterima oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kita punya, harus mengubah mindset kita. Karena mindset kita, pola pikir kita yang salah, itu yang merusak kita. Akhirnya kita semakin terguling-guling, kita bahkan tidak bisa bangkit kembali. Cuma karena kita. Sama dengan saudara Yusuf. Apa yang terjadi dengan dia? Dengan dia aman karena akhirnya selama ada kekeringan yang panjang 3 tahun betul-betul nggak ada makanan segala macam, Yusuflah yang dipercayai. Mereka datang minta sama Yusuf, mereka dikasih makanan,
Yusuf yang memimpin mereka. Mimpi itu jadi kenyataan, saudara. Jadi pola yang salah, pola pikir yang salah membuat orang semakin mundur dan jauh. Karena kenyataan, tetap kenyataan. Dalam segala situasi, kita perlu belajar melihat kenyataan. Di mana seseorang diberkati Tuhan, di mana kita juga diberkati Tuhan, semua bersukacita karena Tuhan pasti memberkati kita semua dengan cara yang berbeda-beda untuk maksudnya yang mulia terjadi buat kita. Ya, di dalam prakteknya sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Tekunlah mencari Tuhan, tekunlah berfokuslah mencari Tuhan. Kebenaran apa yang Anda miliki dalam kebenaran firman, peganglah itu, bukan kebenaran diri sendiri. Karena kebenaran diri sendiri seperti Yusuf, kebenaran diri sendiri seperti Saul, kebenaran diri sendiri seperti Kain, akhirnya merusak diri sendiri juga. Ya saudara, mari belajar, cintailah Tuhan dengan apa yang Dia lakukan dalam diri kita. Dirimu berharga, hidupmu berharga, itulah yang Tuhan berikan buat saudara. Ya, sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar apa yang kita lakukan secara manusiawi yang orang dunia lihat, tapi Tuhan mau kita lakukan yang Tuhan lihat, yaitu apa? Hati yang murni, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan pernah beri ruang bagi iri hati untuk tinggal dalam diri saudara, karena itu bisa merusak dan menghancurkan hidup kita. Mulai sekarang cobalah untuk melihat apa yang ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Ya, jadi kita mesti mengendalikan diri. Self control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma apa yang kita hidup dengan lingkungan, dengan seseorang di kantor, di tempat kerja, di dalam pelayanan. Ayo saling support system, saling menghargai. Ada kelebihan yang dia punya, aku tidak punya, tapi ada yang aku punya, dia nggak punya. Itulah keindahan dan keunikan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah iri, jangan pernah iri. Semua kita ada dikasih Tuhan apa yang menjadi bagian-bagian kita. Tinggal kita kembangkan itu dan izinkan terproses semuanya supaya kokoh, utuh, dan dipakai Tuhan lebih lagi. Jangan banding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, ya. Jadi penguasaan diri didefinisikan juga sebagai apa? Kapasitas manusia untuk mengendalikan respon pertama pikirannya. Tundukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus, supaya apa yang kita lakukan ke depan kita nggak terjebak dengan pikiran yang salah. Ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 5, sambil kita catat ayat ini, kita pelajari nanti, kita buka, kita baca ulang-ulang untuk kita ngerti. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan apa? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan satu hal saja. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Berarti ada penderitaan mungkin yang akan kita lewati. Tapi Alkitab berkata, sabarlah kalau engkau sedang diuji. Ya, melewati banyak hal. Ya. Dan apa? Tetap lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Artinya, saudara melewati masa-masa yang mungkin bagi saudara sukar, bagi saudara hal-hal yang mungkin gak pernah engkau hadapi, atau hal-hal yang sepertinya kok begini lagi ulang-ulang. Jangan pernah bilang begitu. Kita belajar kuasai diri dan lakukan apa yang perlu kita lakukan, yang jadi tanggung jawab kita, yang udah Tuhan percayakan buat kita, kita lakukan. Masalah penguasaan diri ini penting untuk Anda taklukkan dirimu kepada Tuhan, maka semuanya pasti akan beres. Kadang-kadang manusia jatuh di lubang yang sama karena tidak menyerahkan hak pribadinya kepada Tuhan. Ya. Mari kita percayakan Tuhan untuk ambil alih hidup kita. Berikan hak kepada Tuhan, ya, dan Dia akan mengatur kita dengan caranya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 3b berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ingat, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Jadi sebenarnya orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan udah nggak ada lagi itu yang namanya iri hati, udah beres. Ya, amin, udah beres. Bahkan pikirannya lain. Dia lihat orang berhasil, dia tepuk tangan, dia berikan jempol 2. Oke?
Dan jadi ayo, karena orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, nggak ada perselisihan, tidak ada lagi yang namanya iri hati, karena duniawi, orang-orang yang masih iri hati itu orang-orang yang duniawi, hidup dengan keinginan daging. Nah, mari perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak dapat menguasai diri, ya, dengan sikap atau iri hati tadi, ya, maka kita akan kalah di setiap pertempuran kita. Jadi yang pertama, kalau kita nggak bisa menguasai diri dari iri hati, kita akan kalah di setiap pertempuran kita. Yang pertama, kita akan kalah, ya. Kenapa? Karena godaan-godaan itu macam-macam ada setiap hari. Situasi apapun. Mungkin Anda berdoa, Tuhan hari ini jauhkan aku dari masalah. Ya bagus, doa yang baik. Tapi kalau Tuhan izinkan Anda melewati, kadang-kadang kita nggak bisa melewati karena kita belum taklukkan manusia kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi godaan-godaan ini perlu ditaklukkan. Ya, kita lihat contoh Amnon tergoda oleh keinginannya sendiri untuk mendapatkan Tamar, padahal saudara, keluarga. Berbeda dengan kisah Yusuf dan istri Potifar, di mana godaan itu datang begitu banyak sekali, tapi Yusuf bisa tinggalkan itu, ya. Tetapi Amnon membiarkan dirinya tergoda untuk akhirnya menaklukkan Tamar. Ini kan keinginan daging. Jadi artinya iri hati melekat sama orang-orang yang belum bisa menaklukkan dirinya dalam pimpinan Roh Kudus. Maka dari itu kita perlu berhati-hati, karena dunia ini penuh dengan godaan macam-macam, ya, untuk berbuat dosa. Milikilah penguasaan diri. Kita dapat menolaknya, ya. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diserat dan dipikat olehnya. Ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, orang-orang yang masih biarkan dirinya iri hati itu adalah orang-orang yang masih di dalam keduniawian. Kita perlu menguasai diri kita, self control, taklukkan semua. Nah, poin yang kedua, orang-orang yang nggak bisa menaklukkan iri hati itu, ya, mereka akan mengambil keputusan yang salah. Orang-orang yang nggak bisa menguasai diri dalam hal iri hati, yang kedua ini, mereka akibatnya akan mengambil keputusan yang salah. Kita lihat contoh dalam 2 Samuel 13 ayat yang kelima dan ayat 12 sampai 13 dalam kitab 2 Samuel 13 tadi. Amnon sebenarnya mendapatkan 2 masukan atau nasihat yang luar biasa dari Yonadab dan dari Tamar sendiri. Namun karena ia tidak bisa menguasai dirinya, ya, membiarkan dirinya tergoda, ia mengambil keputusan yang salah. Dia akhirnya menggoda Tamar dan mulai menguasainya, menidurinya. Ini bahaya, saudara. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar hatinya banyak pelanggarannya. Jadi ini bicara tentang apa? Self control, penguasaan diri, saudara. Dalam segala hal kita perlu belajar menguasai diri kita. Beberapa sering kita salah mengambil keputusan. Belajar untuk lihat, oh apakah saya masih kedagingan, saya masih pakai pola pikir saya, sehingga saya mau supaya orang lihat, saya mau supaya orang lihat bahwa saya lebih dari mereka. Ini pun adalah roh kesombongan. Itu nggak boleh terjadi, saudara, ya. Mari belajar untuk dapat menguasai diri, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan bahkan tidak berjalan dalam jalan-jalan yang salah, ya. Yang ketiga, akibat dari orang tidak bisa menguasai diri dan tidak bisa menaklukkan yang namanya iri hati, ya, akibatnya adalah apa? Hidupnya akan hancur, karakternya akan rusak, saudara, ya. Akibat yang paling parah adanya hancur karakter Amnon. Dia menjadi lebih jahat lagi karena perbuatannya yang jahat tadi.
hidup dan masa depannya hancur. Amnon seharusnya menjadi raja, ya, karena dia anak yang sulung. Namun akhirnya harus mati dibunuh pada saat mabuk, saudara. Ya, kenapa? Karena dia membiarkan dirinya melop-lop dengan hawa nafsu kedagingan. Ya, Amnon tidak pernah dikenal sebagai putra mahkota. Oleh karena apa? Mental karakternya yang sudah rusak. Namun sebagai orang bebal dan jahat yang tega memperkosa adiknya sendiri, yaitu Tamar tadi, saudara. Ya, jadi kita belajar melihat kadang-kadang setiap situasi, kondisi-kondisi kita yang benar-benar kita biarkan godaan datang, daging itu datang, kita malah merusak masa depan kita sendiri tanpa kita sadar. Jadi Amnon yang harus jadi raja hilang ceritanya, selesai. Oleh karena bobrok mentalnya, karakternya, karena hawa nafsu, karena dia meniduri adiknya sendiri, Tamar. Hidup tanpa penguasaan diri, saudara, dengan baik akan menuju kehancuran. Ya, sebab tanpa penguasaan diri, maka kita akan banyak kesalahan, banyak langkah yang salah. Tergesa-gesa, buru-buru, kita mau sama-sama orang. Ini kan hal-hal yang gak baik. Coba belajar tenangkan diri, tenang. Kuasai diri, tenang. Happy inside, jiwamu sembuh, hidupmu baik saja. Ini penting. Dalam pujian penyembahan, dalam firman Allah, dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami pembaharuan. Ya, jadi memang masalah selalu ada dalam hidup kita. Tetapi karena itu jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak diri kita. Kuasailah diri kita dalam segala hal. Nah, bagaimana supaya cara kita bisa menguasai diri? Ingat, doa dan bekerja adalah nilainya. Berdoa, bekerja, ya. Berjaga-jaga karena daging itu selalu lemah. Dalam Yohanes 15 ayat 4, hiduplah dekat dengan Tuhan selalu. Poin pertama, ya. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan pernah bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi pertama, ayo kuasai diri dengan cara tinggallah dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, akulah pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ya, yang kedua, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan orang-orang yang memberikan support system dalam rohani. Ya, ada dengan orang-orang yang selalu membawa saudara ke jalan Tuhan, hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini paling penting. Ya, Daud pernah menggambarkan bahwa mencari Tuhan itu seumpama seekor rusa yang haus akan air. Dia akan menerjang apapun demi mendapatkan air. Tidak heran bahwa Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ada lagu-lagu yang akhirnya diciptakan dari Mazmur 42. Ya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Daud benar-benar mau disiplin rohani, saudara. Dia berjuang untuk bisa duduk dekat dengan Tuhan. Kita pun sama. Kalau ada disiplin rohani, ada perjuangan bangun roh kita, kita pasti bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Ya, jadi kedekatan dengan Tuhan inilah yang akan membawa kita hidup dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga di dalam kuasa Tuhan itulah kita memiliki kekuatan untuk bisa menaklukkan segala kedagingan kita. Yang berikut, bagaimana caranya untuk bisa menguasai diri hidup dalam kemenangan sejati? Ada dengan orang-orang yang memberikan bangunan roh saudara, membangun rohani saudara. Ini dalam Mazmur 1 ayat 1 sudah menjelaskan sangat jelas tipe-tipe orang yang Anda harus jauh, ya, supaya Anda punya hidup rohani tetap naik, bertumbuh, berakar, berbuah lebat dalam kemuliaan Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, orang fasik itu orang yang gak kenal Tuhan. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan, gimana bisa bimbing Anda? Bagaimana Anda minta nasihat dari dia? Dia nggak kenal Tuhan. Jalanmu akan buntu kalau engkau minta nasihat dari orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Udah tahu itu jalan-jalan orang berdosa. Anda masih ikut apa yang dia katakan. Anda masih turuti apa yang dia mau. Ya semua akan terjebak. Dan ingat upah dosa adalah maut, saudara. Ya. Dan yang ketiga, tipe orang seperti apa? Anda harus jauh. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang toksik, istilahnya zaman sekarang. Banyak orang-orang toksik. Jangan duduk dengan orang-orang toksik yang suka menjelekkan orang lain, yang suka menjatuhkan orang lain, yang suka cerita negatif orang lain. Itu dibuang di tempat sampah. Karena kalau Anda masih tinggal dengan orang-orang seperti itu, Anda punya hidup akan terus ada di dalam tekanan-tekanan intimidasi. Dan tidak ada akar yang bagus, tapi akarnya busuk. Karena apa? Bukan diserami oleh firman Allah, oleh rohnya, tapi diserami oleh kebencian, kepahitan, amarah, dengki. Ini kan orang-orang yang memberikan toksikan itu. Orang-orang yang punya masa lalu yang jelek, dan mereka menjelekkan orang lain juga. 3 tipe orang ini, kalau Anda menjauhinya, Anda pasti akan bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Ya, Yakobus 3:16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati, ini dia akan mementingkan diri sendiri, dan di situ ada kehancuran dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ayat ini kita perlu melihat bagaimana kalau ada roh iri hati itu, maka kita adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Dan pasti ada kehancuran dan segala macam perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi lihat ya, iri hati itu menghasilkan banyak sekali ya ranting-ranting jahatnya. Ayo, saya akan bantu saudara, kita akan berdoa. Kita minta Tuhan cabut roh iri hati daripadaku. Kita berdoa sekarang ya. Mari semua fokus, saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Tuhan, kami minta cabut, ambil setiap roh iri hati, kami lepaskan, kami putuskan, kami cabut roh iri hati dari diri kami dalam nama Yesus. Karena iri hati mementingkan diri sendiri, iri hati akan membawa kekacauan, dan iri hati akan memunculkan segala macam perbuatan jahat yang kau katakan dalam Yakobus 3:16. Kami tidak mau terikat di dalamnya. Bebaskan kami, pulihkan kami, buat kami merdeka, dan kami terima anugerah-Mu, kami terima sukacita, kami terima damai sejahtera, kami lebih dari pemenang. Hidup kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami kalau kami juga pernah dan ada iri hati, tapi hari ini kami lepaskan semua itu. Kami hidup baru dalam Tuhan. Mari berkuasalah atas kami, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, berkatilah kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melewati semua ujian-ujian. Dan kami berjalan dalam terang Allah, hidup dalam kebenaran. Kami diberkati menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang punya hati yang baik, yang sejuk, yang damai, yang memberikan pancaran cahaya ilahi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bila semua kita diberkati dengan firman Allah ini, kita dikuatkan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin.